Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, kehidupan rukun atau hidup bersama dalam damai, ini adalah menjadi hak yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Jadi orang percaya dimanapun dia berada, dengan siapapun, dia bisa membuat satu kehidupan menjadi damai. Nah, karena apa? Dengan kerukunan yang terjalin baik, maka sesungguhnya itu membuat Tuhan akan memberkati. Ya, jadi katakan, ya, ketika orang mau hidup rukun bersama, ya, seperti minyak yang baik, yang meleleh dari kepala ke janggut, seperti dan seterusnya. Jadi gambarkan seperti itulah berkat Tuhan akan diturunkan, berkatnya akan dicurahkan. Sebab ke sana kepada orang-orang yang mau hidup rukun dalam damai, Tuhan perintahkan berkatnya, ya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, di mana orang hidup rukun dan damai, di situ pasti ada berkat Tuhan. Nah, sebaliknya tanpa kerukunan, artinya tidak ada persatuan. Yang terjadi seringkali justru kekacauan. Ya, tanpa ada kesatuan dan kerukunan, tanpa ada kedamaian, maka suatu negara tidak akan mengalami kemajuan. Pembangunan gak akan bisa jalan kalau setiap orang ya isinya berantem terus. Sebaliknya, ya, dengan hidup rukun, di sana tercipta kesatuan dan juga kedamaian, maka semua bisa berjalan dengan baik. Ya, pembangunan juga berjalan dengan baik. Bahkan janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, tempat di mana ada kedamaian, ada hidup rukun, disitulah Tuhan perintahkan berkat untuk dicurahkan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ya. Siapa yang harus memulai, ya, untuk terciptanya hidup rukun dan damai? Nah, kadang-kadang orang menuntut, ya kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain dulu yang memulai? Jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harusnya yang menjadi pelopor. Coba perhatikan ini.
Matius 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perhatikan, siapa yang harus membawa damai? Kita. Ya, karena orang yang membawa damai ini disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ya, kita semua kan orang-orang percaya ini disebut juga sebagai anak-anak Allah. Nah, sudah semestinya kita ini membawa damai dimanapun itu, di lingkungan manapun. Bahkan di tengah suasana yang mungkin sedang kacau, kehadiran kita hendaklah membawa damai. Nah, kalau ada kedamaian, maka kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Sehingga ada berkat Tuhan yang tercurah. Jemaat dikasih Tuhan, penting untuk menjaga ini semua. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, mulai dari lingkup yang terkecil, keluarga, rumah tangga kita, keluarga besar kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan gereja kita, sampai bangsa dan negara kita. Nah, ketika semua dibina dengan baik yang namanya hidup rukun bersama ini, maka terciptalah kedamaian. Nah, ketika ada kedamaian, maka semua yang menjadi impian itu bisa terlaksana. Termasuk impian pembangunan kalau negara bisa terwujud kalau ada kedamaian. Ya, termasuk dalam kehidupan kita. Ya, berkat Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa. Jadi kunci penting untuk mendapatkan atau bisa mengalami berkat Tuhan, salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah supaya kita hidup rukun bersama. Dikatakan sungguh alangkah baik, bukan hanya baik, juga indah, kata firman Tuhan. Ya, baik dan indah ketika orang-orang yang dikasih Tuhan ini, kita semua ini bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Sekali lagi, mulai dari lingkup yang terkecil, ya, diri kita dulu berdamai, ya, lalu keluarga kita, ya, keluarga besar kita, ya, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Jadi biarlah kehadiran kita membawa damai, sebab kita anak-anak Allah diutus membawa damai bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami hidup rukun dan damai. Karena dengan rukun dan damai terciptalah satu kehidupan yang baik dan indah dalam pandangan Tuhan. Dan kami percaya ketika ada kehidupan yang rukun dan damai, Engkau perintahkan berkat untuk dicurahkan. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi pelopor atau orang-orang yang memulai damai dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan, sehingga hidup kami memancarkan terang dan damai bagi lingkungan kami, bagi keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau yang tolong kami untuk kami bisa melakukan ini dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.